Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita masih melihat Bitcoin stuck di range yang sudah menahan dia selama beberapa hari terakhir dan kita selalu melihat ada percobaan untuk melakukan breakout tapi untuk sementara sepertinya belum ada yang berhasil baik dari sisi buyers maupun sisi sellers. Nah, kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi secara spesifik di price action, diikuti apakah ada yang bisa kita manfaatkan berikutnya. Plus juga kita mau melihat apa yang sedang terjadi di belakang layar dari perspektif para paus Bitcoin. Kira-kira mereka sedang ngapain aja aktivitasnya belakangan ini, apakah mereka melakukan distribusi dan juga melakukan akumulasi. Itu semuanya bakal kita bahas di video hari ini, so stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,96 triliun dolar atau naik sekitar 0,04%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen maksimal sampai 1%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 0,93% menuju 379,11 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira sekarang lagi pada ngapain nih para paus Bitcoin gitu ya. Top 500 wallet terbesar Bitcoin itu lagi pada ngapain. Nah, kita bakalan exclude sekali lagi yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena itu biasanya adalah wallet para exchange. Jadi kita bakal membahas yang selain di bawahnya ada tulisan seperti ini. So, transaksi yang lumayan besar itu langsung kita lihat di nomor 15 dengan ada penambahan sebesar 2.161 Bitcoin. Diikuti juga kalau kita scroll ke bawah ada yang minus 1.395, ada yang minus 400 Bitcoin, tetapi nomor 39 plus 16.000 Bitcoin, di sini plus 37 Bitcoin, di sini plus 412 Bitcoin, kemudian di sini ada yang minus 400 Bitcoin, ada yang minus 7.000 Bitcoin, ada yang plus 15.000, 15.000, di sini minus 1.300, di sini minus 2.000, di sini juga kita melihat ada minus 150, plus 200, plus 497, minus 671, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi, tanpa harus saya sampaikan juga, teman-teman harusnya bisa melihat bahwa untuk beberapa waktu belakangan, para paus ini terlihat jauh lebih aktif daripada update-update kita sebelumnya. Tetapi kalau kita jumlahkan secara net, teman-teman, ini sudah pasti net flow-nya masih positif. Walaupun kita start melihat ada beberapa yang melakukan distribusi, angkanya juga rata-rata nggak kecil banget. Ada yang distribusi 2000 Bitcoin, ada yang distribusi ratusan Bitcoin, ada yang distribusi 600-an Bitcoin, tetapi sisanya akumulasi yang terjadi itu juga nggak kalah besar. Bahkan beberapa di antaranya itu belasan ribu Bitcoin. Saya rasa 3 wallet ini saja itu sudah bisa mengcover atau bahkan sudah melebihi orang-orang yang melakukan distribusi. Dan yang ini juga cukup besar, minus 7.000 Bitcoin. Tapi yang akumulasi belasan ribu. So, untuk sementara, halaman pertama kita masih melihat net flow-nya positif. Nah, halaman kedua, di sini ada yang melakukan penambahan 8.169, sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga, penambahan 7.682 Bitcoin, di sini 6.700, 6.500, 6.500. Di sini 5.800, sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat, penambahan 5.589, kemudian sisanya dalam keadaan hold. Dan halaman kelima, kita bisa melihat ada penambahan 4.317 Bitcoin. Ini 4.000 Bitcoin, di sini 4.000 Bitcoin, di sini 3.700, 3.700, 3.500, 3.500, di sini juga ada beberapa. So, kalau kita melihat halaman kedua sampai halaman kelima, alias paus nomor 101 sampai 500, itu antara melakukan akumulasi atau hold, teman-teman. Jadi kalau kita akumulasikan semuanya dari nomor 1 hingga nomor 500, maka sudah pasti angkanya itu masih net flow positif, teman-teman. Oke, jadi kita sudah mungkin berbulan-bulan terakhir tidak melihat ada distribusi yang terlalu besar secara net ya, teman-teman. Rata-rata itu selalu menunjukkan angka yang positif. Walaupun kita tahu bahwa harga Bitcoin sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada mungkin tahun lalu gitu ya. Ketika bottom bear market kita nyampe di angka kurang lebih 16 ribuan.
Sekarang kita udah kurang lebih 50 ribuan. Tetapi tidak ada indikasi yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa terjadi distribusi besar-besaran dari wallet terbesar Bitcoin ini. Tentunya itu merupakan sebuah berita yang baik. Belum lagi teman-teman, selain mereka-mereka ini yang melakukan akumulasi, kita juga tahu sumber demand itu juga datang dari spot Bitcoin ETF. Terutama dari spot Bitcoin ETF Amerika Serikat. Dan perlu kalian ingat teman-teman, untuk sekarang sudah mulai banyak negara juga yang melirik dan mempertimbangkan untuk membuka spot Bitcoin ETF juga. Di antaranya mungkin ada Korea, ada Hong Kong, dan lain seterusnya. Yang tentunya juga akan mendatangkan sumber demand yang baru. Ketika sudah banyak keran uang yang baru dibuka, sekali lagi, demand yang semakin besar akan masuk ke Bitcoin, otomatis ketika supply-nya nanti kita melihat sudah semakin tipis, ditambah lagi nanti akan ada halving yang terjadi di bulan April ini, guess what teman-teman? Harusnya cepat atau lambat kita akan melihat Bitcoin ke all-time high. Tetapi teman-teman, yang perlu kalian ketahui juga adalah bahwa untuk Bitcoin network flows, di sini juga menunjukkan keadaan yang sangat positif. Disampaikan oleh Willy Woo di sini, the Bitcoin network is receiving an average of $607 million per day of new investor demands, while this is being met by $46 million per day of new supply in the form of new coins being mined. We are now 60 days away from seeing new supply being halved. Jadi, sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa demand yang kita lihat secara rata-rata dalam beberapa hari terakhir itu 10 kali lipat lebih besar daripada jumlah Bitcoin yang berhasil ditambang per harinya. Kalau per harinya kita mendapatkan average $600 juta dalam bentuk demand ke Bitcoin, itu hanya dipertemukan ke angka $46 juta per hari yang berhasil ditambang. Ya, walaupun saya tahu teman-teman pasti akan ada aja yang mau jualan bukan dari miner doang, tapi para retail, ada juga mungkin sebagian kecil paus yang juga mau melakukan jualan, dan itu bisa menambah supply. Tapi akan bisa bertahan sampai kapan teman-teman penjualan tersebut kalau kita melihat demand setiap harinya itu ratusan juta dolar. Dan kita tahu biasanya kalau para institusi yang membeli itu di hold untuk long term. Kebanyakan teman-teman. Tidak untuk dibeli hari ini, kemudian dijual bulan depan atau 2 bulan lagi. Saya rasa hal tersebut tidak akan mereka lakukan. Terlebih lagi mereka tahu harusnya Bitcoin cepat atau lambat bakalan ke area all-time high yang baru. Akan sangat disayangkan kalau mereka baru melakukan akumulasi di area 40-an ribu lalu sudah menjual di area 50-an. Berbeda cerita kalau kita sudah berbicara Bitcoin ketika sudah di all-time high, mungkin di angka 75, 80, 90 ribu atau 100 ribu. Nah, dari sana mungkin kita bisa akan lihat start akan ada distribusi terjadi. Dan itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Karena mungkin ada sebagian besar orang yang membeli di 16.000, ada yang beli 20.000, 30.000. Ketika harganya sudah di kurang lebih 100.000, itu sudah 3-4 kali lipat dari uang mereka semula. Kalau kita yang retail-retail yang kecil-kecil, mungkin 3-4x itu nggak akan terlalu berasa banget. Tapi kalau bagi mereka yang paus, yang mempunyai uang yang sangat banyak, kenaikan 3-4 kali lipat dari uang mereka itu adalah jumlah yang sangat besar. Tapi itu sementara sepertinya mereka belum tertarik untuk melakukan jualan gitu ya. Dan yang terakhir, Reddit teman-teman. Yang mungkin nggak bisa kita akses di Indonesia kalau nggak menggunakan VPN. Tapi ini merupakan salah satu media sosial juga yang cukup dikenal di dunia. Reddit bought Bitcoin with its excess cash and may continue to do so with future cash flow. Jadi, Reddit juga mengumumkan bahwa kalau mereka mempunyai kelebihan cash, mereka akan belikan cash yang berlebih itu ke dalam bentuk Bitcoin. Dan kemungkinan akan terus melakukan hal tersebut di masa depan. Sekali lagi, sudah semakin banyak yang menyadari bahwa sepertinya Bitcoin tidak akan lagi ke nol. Bitcoin bukan lagi sebuah scam. Bitcoin adalah kemungkinan sebuah aset yang bisa kita hold untuk long term. Untuk sementara, sejak pertama kali Bitcoin ditemukan sampai hari ini, fakta historisnya adalah dia sampai detik ini masih merupakan aset kelas dengan performa terbaik selama 1 atau 1,5 dekade terakhir. Bahkan tidak ada yang mendekati, sedikit pun nggak ada mendekati teman-teman. Apalagi kalau kita bicara soal tahun-tahun awal Bitcoin, kenaikannya itu puluhan ribu %. Nggak ada yang mendekati angka tersebut. Oke, sekarang kita sudah melihat Bitcoin mungkin udah start untuk dewasa gitu, untuk
untuk mulai besar market cap-nya. Tetapi untuk sementara juga Bitcoin performanya masih melebihi aset-aset kelas lain. Kalau misalnya kalian investasi di S&P 500, kalian investasi di tempat-tempat yang lain, return-nya itu nggak bakalan sebesar Bitcoin. Bitcoin itu kalau kita melihat setiap 4 tahunan kita akan mengalami kenaikan ratusan, setidak-tidaknya 200-300% itu adalah sebuah hal yang sangat wajar. Jadi kalau kita rata-ratakan, 4 tahun sekali kita mendapatkan kenaikan, anggap saja cuma 200% teman-teman. Maka, itu adalah kenaikan 50% per tahun. Mau cari di mana? 50% per tahun. Tapi pun dengan adanya pengetahuan tersebut, masih banyak dari teman-teman yang nggak mau sabar gitu. Maunya yang beli hari ini, kemudian 5 bulan lagi kaya raya. Itu yang sulit gitu. Dan kemungkinan kalian tidak akan pernah menjadi seorang investor yang baik selama kalian mempunyai mindset seperti itu. Yang nggak bisa sabaran, yang maunya cuannya cepat dan banyak. Susah teman-teman. Ya kan? Jadi please kalau misalnya teman-teman sudah hold sampai detik ini Bitcoin kalian, jangan sampai kalian jualan terlalu cepat dan kemudian menyesal ketika Bitcoin sudah break langsung ke all time high yang baru. Di pertengahan jalan pasti akan ada koreksi lagi yang dalam saya tahu, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak bisa menghadapi hal tersebut, maka sampai kapanpun kalian nggak akan bisa hold sebuah cryptocurrency dalam jangka waktu yang lama. Kalau setiap kali ada koreksi 10-20%, lalu kalian harus panikan gitu. Jadi itu jangan sampai kalian lakukan. Nah sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam beberapa hari terakhir, sejak tanggal 14 Februari kemarin sampai sekarang, kita stuck di sebuah range, kurang lebih 52.400 sampai ke 50.600. Dan sampai detik ini pun kita belum berhasil untuk melakukan breakout ke salah satu arah. Tetapi cepat atau lambat, teman-teman, hal ini tentunya akan berubah. Dan kita akan melihat pada akhirnya pasar menentukan breakout-nya bakalan ke sebelah mana. Nah, kenapa kita bisa melihat ada sideways movement yang cukup berkepanjangan di sini? Karena ini memang adalah area yang sangat major, teman-teman. Sellers nggak mau sampai kehilangan area 52.000, karena kalau sampai dia kehilangan area ini, maka chance untuk kita bisa melihat Bitcoin break di bawah 48.000 lagi, itu sudah mengecil. Oke, orang-orang yang di sideline juga tentunya berharap bahwa 52.000 ini mampu bertahan dan kita drop dari sini. Tapi di sisi lain, buyers juga nggak mau ambil resiko dan mencoba untuk mendorong harga. Jangan sampai break di bawah area 50.000 ini, terlebih lagi di bawah 48.000, karena pasti kita tahu ketika kita breakdown dari area 48.000 ini, sedikit banyak pasti akan ada panic selling yang kemudian terjadi. Dan kita tahu ketika terjadi semacam panic selling di Bitcoin, itu biasa efeknya berantai, teman-teman. Bisa aja para paus yang mendahului melakukan distribusi, kemudian start untuk breakdown dari neckline, paus yang lain start untuk panik dan kemudian jualan. Kita tahu kalau misalnya paus yang jualan, otomatis harganya dropnya bisa kenceng banget. Nah, barulah wave kedua, para retail mulai start panikan gitu. Dan mereka juga yang jualan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kita bisa melihat candle-candle seperti ini terjadi. Karena panic selling, teman-teman. Oke, sama juga di sini. So, itulah kenapa kita bisa melihat pertarungan yang sangat ketat antara buyers dan sellers di sini. Masing-masing nggak mau kalah, karena kalau misalnya kita break dari area ini, sellers bakalan kesulitan untuk dapat break lagi di bawah 48.000. Kalau buyers juga sama, nggak mau kehilangan area ini dan mau secepatnya break di area 52.000. Karena kalau kita kehilangan area ini, kita mempunyai resiko yang lebih tinggi. Walaupun kita tahu bahwa area 48.000 kemudian akan menjadi support pertama, tapi ada potensi itu dapat di-break. Dan kalau yang di-break, maka kita akan melihat semacam panic selling. Saya rasa itu akan terjadi kalau kita break di bawah 48.000. Tapi untuk sementara, sebelum kita mampu melihat breakout yang terjadi di area range ini, dan kita melihat 4-hour candle close di atas atau di bawah area range di sini, maka kita masih berpotensi untuk terus melakukan ranging movement di sekitaran area ini, sampai pada akhirnya market memutuskan kira-kira arahnya ke mana. Nah, untuk video kemarin saya sampaikan bahwa saya secara pribadi sebenarnya melihat bahwa kita melihat Bitcoin berpotensi untuk mengalami rally lagi kembali ke area 52.000, tapi not quite, teman-teman. Kita hanya nyampe ke kurang lebih area 52.000 sebelum pada akhirnya kita kembali sell off. Dan untuk sementara pergerakannya terlihat sangat choppy,
tidak ada clue yang terlalu signifikan yang bisa saya sampaikan ke kalian selain bahwa pergerakan Bitcoin seperti ini itu sangat tidak ideal untuk kita trade, teman-teman. Kalau kalian mau trade pun saya bukan rekomendasikan ya, tapi saya secara pribadi kalau mau trade itu saya akan tunggu dia breakout atau breakdown dari area range ini. Itu saja yang akan saya tunggu sebelum saya masuk. Kalau kalian kategori scalper gitu ya, kalian memang yang kategorinya pengen high risk banget, maka salah satu area ini juga bisa kalian manfaatkan. Ketika kita menyentuh ke area support lagi nanti di sini, jika ada reversal pattern, ya ini mungkin bisa kalian jadikan sebagai peluang untuk scalp. Seperti yang mungkin kalian bisa lihat di sekitaran area di sini, kita mendapatkan double bottom dan kemudian kita rally. Nah, hal yang serupa juga bisa kalian manfaatkan kalau ternyata kalian mendapatkan hal itu lagi terjadi. Sama juga di sini kalau kalian perhatikan, teman-teman. Ini juga adalah semacam double bottom, kita breakout dari neckline-nya, dan ini bisa menjadi peluang bagi kalian untuk long juga. Nah, sama, jika kalian mendapatkan ada hal tersebut kembali terjadi di sini, maka itu juga bisa menjadi sebuah pengulangan untuk kalian lakukan. Selama 4-hour candle tidak close di bawah area range tersebut, maka kita berpotensi untuk terus melakukan pergerakan ranging bolak-balik dari antara 50.600 sampai ke 52.000 dolar. So, kalau misalnya teman-teman yang bukan scalper, day trader, atau swing trader, saya rasa ini bukan saatnya untuk kembali masuk ke market. Please be patient, teman-teman. Bersabarlah, karena perlu kalian ingat bahwa kita sudah mendapatkan masa-masa yang exciting selama beberapa bulan terakhir, di mana kita terus mengalami rally dari bahkan bulan Januari 2024 kemarin, sampai sekarang kita itu udah terus-menerus mengalami kenaikan yang signifikan. So, pasti akan ada masa lagi di mana kita sideways seperti ini, sama dengan yang kita lihat di akhir bulan Januari menjelang awal Februari kemarin, sebelum pada akhirnya kita kembali breakout. Nah, ini yang kita cari, teman-teman. Kalau misalnya kalian merupakan investor, tentunya harapannya adalah kita bisa breakout dan close for our candle di atas area tersebut. Ketika itu terjadi, kita bisa melihat langsung ada buying pressure yang terus-menerus terjadi. Nah, kalau misalnya kita melihat closing dari candle-nya di atas area ini, itu juga bisa menandai bahwa kita sepertinya sudah menyelesaikan ranging movement di sini dan akan melanjutkan kenaikan menuju setidak-tidaknya area 55 sampai 54.000 dolar. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.